Bab 8. Menyumbang rumah sakit. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Pak Andi yang segera membuka pintu. Di luar berdiri seorang laki-laki setengah baya dengan pakaian rapi. Wajahnya cerah dan ramah tampaknya. Bolehkah saya masuk? Oh, silakan. Pak Andi menyilahkan masuk. Siapakah Bapak ini dan ada keperluan apa? Pak Andi bertanya sambil tersenyum. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak, terlebih dulu saya mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu. Oh, tidak. Kebetulan saya sedang santai, jawab Pak Andi. Saya pengurus pembangunan puskesmas dari kampung Hegar. Inilah surat-surat perizinannya, komplit dari RW, kepala desa, serta camat setempat, jawabnya lagi. Pak Andi kemudian membacanya dengan seksama. Ternyata surat-surat asli itu adalah surat izin dari pengurus tempat. Oh ya, saya percaya, kata Pak Andi. Kedatangan saya kemari atas nama semua karyawan. Kami bermaksud memohon sumbangan ala kadarnya. Seperti Bapak ketahui dari surat selebaran bahwa puskesmas di kampung kami yang tengah dibangun kekurangan biaya. 2 minggu terakhir ini pembangunannya terhenti karena dananya habis sama sekali. Kami mendengar tentang peternakan yang Bapak pimpin bersama Akbar cukup pesat dan sering membantu dana untuk kegiatan sosial. Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak. Berkaitan dengan sumbangan, saya harus membicarakan dulu dengan Akbar, anak saya. Dialah sebenarnya pemimpin peternakan kelinci dan biri-biri ini. Saya hanya sebagai orang tua yang menjadi pengawasnya. Sedangkan kepala desa adalah pengawas serta yang mempertanggungjawabkan semua peternakan biri-biri ini. Baiklah, saya panggil dulu Akbar. Kemudian Pak Andi memanggil Akbar yang tengah memberi makan ternak bersama sebagian anak buahnya. Ada apa, Pak? Tanya Akbar sambil bersalaman dengan pengurus puskesmas tersebut. Inilah anak saya, Akbar. Pak Andi memperkenalkan anaknya kepada pengurus puskesmas ini. Saya sering mendengar kegiatanmu, Nak. Akan tetapi baru kali ini saya mempunyai kesempatan bertemu muka, katanya seraya menepuk bahu Akbar. Akbar tersenyum mendengar namanya dikenal orang. Kemudian ia menceritakan kembali maksud kedatangannya ke rumah Pak Andi. Akbar mendengarkan cerita tamunya dengan penuh perhatian. Semua ucapannya diperhatikan dengan seksama. Selesai ia bicara, Akbar menjawab. Pada saat ini saya belum bisa memberikan sumbangan berapapun. Saya sebagai pemimpin anak-anak harus membicarakan dulu dengan mereka, karena uang itu milik bersama. Begini saja, tulislah nama dan alamat Bapak. Nanti permohonan Bapak akan kami musyawarahkan dengan semuanya. Keputusan musyawarah adalah kesepakatan yang adil.
Ketika mendengar penjelasan ini, pengurus puskesmas tersebut terpukau dibuatnya. Ia tidak mengira anak seusia Akbar sudah pandai bicara seperti itu. Luar biasa, anak semuda ini cara bicaranya tak ada bedanya dengan orang dewasa. Pantas perusahaannya bisa maju, katanya dalam hati. Kalau itu alasannya, baiklah. Ini nama dan alamat Bapak, katanya seraya menyerahkan sehelai kartu nama kepada Akbar. Ya, jawab Pak Andi dan Akbar. Malam harinya mereka mengadakan musyawarah. Karena baru mengambil uang kas dari peternakan kelinci, sekarang kita mengambil dari kas peternakan biri-biri, kata Pak Andi memberikan keputusan. Baiklah, kami setuju agar keadaan kas tidak berat sebelah, sahut Akbar sambil membuka buku administrasi. Dalam kas ternak biri-biri tinggal berapa, Mat? Pak Andi bertanya kepada Ahmad. 400.000 lebih 50 rupiah, Pak, jawab Ahmad. Minggu lalu juga banyaknya sekian. Bukankah minggu ini kita menjual 10 ekor? Kemana uangnya? Kahar agak heran. Hasil penjualan minggu sekarang belum dimasukkan ke dalam buku karena uangnya belum ada, jawab Ahmad. Loh, mengapa? Bukankah setiap penjualan langsung dimasukkan ke dalam buku dan uangnya ke dalam kas? Tanya Udin sambil menatap Ahmad dengan tajam. Kalian jangan salah mengerti. Belum kumasukkan ke dalam kas sebab uangnya belum ada. Pak Andi dan Akbar mengernyitkan keningnya. Apa alasannya? Tanya Pak Andi. Karena Pak Dunan yang membelinya belum membayar seluruhnya. Katanya hari ini akan melunasinya. Setelah dilunasi baru kemasukkan ke dalam daftar penjualan. Oh, kalau begitu aku mengerti. Benar, cara kerjamu yang baik, tidak membuang-buang waktu dan buku. Pak Andi tersenyum, begitu pula kawannya yang lain. Kalau begitu, perputaran uang kas kita dari 2 peternakan ini cukup memadai, gumam Akbar. Jadi, kesimpulannya berapa kita akan menyumbang puskesmas di Kampung Hegar? Tanya Pak Andi. Dalam hal ini, kami sebagai anggota menyerahkan kebijaksanaannya kepada Bapak. Kami tahu Bapak akan berlaku bijaksana terhadap suatu masalah, jawab salah seorang anak buahnya. Pak Andi dan Akbar termenung lama sekali. Kemudian Pak Andi membuka-buka administrasi dan dipertimbangkan dengan baik serta sebijaksana-bijaksananya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menyumbang sebesar 250.000? Ujar Pak Andi. Setuju. Setelah ada kesepakatan, keesokan harinya mereka berangkat ke alamat tersebut atas nama peternakannya. Akbar dan Kahar menyerahkan sumbangan sebesar 250.000 kepada pengurus puskesmas tersebut. Tak terkirakan lagi gembiranya pengurus puskesmas dan stafnya setelah menerima sumbangan itu. Mereka mengucapkan terima kasih, dan sebagai tanda terima kasih, mereka memberikan piagam penghargaan kepada Akbar.
Kami tidak bisa membalas kebaikan kalian kecuali dengan selembar kertas piagam ini, ucapnya seraya menyerahkan piagam kepada Akbar. Beberapa saat rombongan kecil yang dipimpin oleh Akbar ini terpana. Mereka tak mengira hal itu akan terjadi. Pak, kami menyumbang ini dengan ikhlas. Kami tidak mengharapkan balas jasa apalagi untuk menerima piagam penghargaan. Jika kami menerimanya, berarti sumbangan kami berdasarkan piagam ini. Sebaiknya piagam penghargaan ini berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Kami belum pantas menerima piagam ini. Rasanya terlalu tinggi piagam ini buat kami yang hanya memberikan sumbangan sebesar 250.000, ujar Akbar sambil mengembalikan piagam tersebut. Pengurus puskesmas beserta stafnya termangu. Mereka tak mengira anak ini akan menolak dengan halus. Biasanya, para dermawan sangat mengharapkan tanda jasa yang setimpal dengan jasanya, kata pengurus puskesmas terharu. Mereka bukan saya, dan saya bukan mereka, jawab Akbar. Pengurus puskesmas tidak kuasa berkata apa-apa lagi. Hatinya merasa kagum bercampur haru yang memenuhi seluruh rongga dadanya. Mereka pulang dengan hati bahagia karena telah mampu menolong sesama. Apalagi pertolongan itu untuk membangun puskesmas yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kita sadar bahwa kesehatan adalah salah satu tonggak kehidupan manusia yang paling berharga di dunia ini. Demikian pula, kita sadar bahwa agama sebagai pedoman hidup manusia, agar tetap berjalan di rel kebenaran yang hakiki. Jadi, antara kesehatan dengan agama kaitannya sangat erat. Salah satu slogan yang kita kenal adalah kesehatan sebagian daripada keimanan. Setelah berakhirnya cerita menyumbang rumah sakit, kita akan melanjutkan cerita ini di bab 9, yaitu di pengajian.